Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunan yang kami hormati, bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Sehat selalu? Luar biasa. Karena hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang jujur saja agak berat. Berat bukan karena materinya sulit, tapi berat karena kami tahu persis apa yang Bapak Ibu rasakan saat mendengar kabar yang beredar beberapa hari terakhir. Ada yang deg-degan, ada yang sudah mulai hitung-hitungan di dalam hati, ada yang matanya berbinar penuh harap, dan tak sedikit pula yang dadanya sudah terasa sesak karena takut salah paham. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah kabar berseliweran di media sosial dengan kecepatan cahaya, lebih cepat dari angin yang berembus di pagi hari. Kabarnya sederhana tapi dahsyat bunyinya. Setelah gaji pokok Bapak Ibu cair pada 7 Mei 2026, rapel gaji pensiunan juga bakal langsung nyusul cair. Wah, kalau mendengar kalimat seperti itu, apalagi ditambah dengan spanduk digital, narasi video yang meyakinkan dan komentar-komentar dari akun-akun yang mengaku sumber dalam, memang siapa sih yang tidak langsung berharap? Siapa yang hatinya tidak berdebar lebih cepat? Coba angkat tangannya Bapak Ibu yang semalaman susah tidur memikirkan kabar ini, atau yang sudah memencet kalkulator di ponsel sambil membayangkan, kalau rapel 3 bulan nanti bisa buat beli apa ya? Buat cucu sekolah, buat perbaiki atap rumah yang bocor, atau mungkin untuk sekadar berobat ke dokter gigi yang sudah lama ditunda. Kami paham, sungguh kami sangat paham. Tapi Bapak Ibu izinkan kami bertanya sesuatu yang mungkin sedikit menusuk, tapi penting untuk kejernihan hati kita bersama. Apakah selama ini kita tidak terlalu sering terjebak dalam kabar manis yang ternyata hanya fata morgana? Berapa kali kita sudah merasakan harapan yang membumbung tinggi, lalu jatuh terhempas karena ternyata informasinya tidak benar? Berapa banyak senyuman yang sudah kita siapkan hanya untuk berubah menjadi gelengan kepala kecewa? Video ini bukan dibuat untuk mematahkan semangat Bapak Ibu, bukan, justru sebaliknya. Video ini kami buat untuk melindungi Bapak Ibu dari kekecewaan yang tidak perlu, untuk menjaga hati Bapak Ibu dari permainan informasi yang kadang tidak bertanggung jawab, dan yang terpenting untuk memberi terang di tengah kabut hoax yang sengaja dibuat pekat. Karena disinilah PT Taspen, sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiunan, akhirnya buka suara, dan jawabannya penting banget, sangat penting. Bukan sekadar penting untuk didengar, tapi penting untuk direnungkan, dicerna, dan dijadikan pegangan. Jadi Bapak Ibu, sebelum jempol Bapak Ibu melanjutkan scroll ke bawah, sebelum Bapak Ibu membagikan kabar itu ke grup keluarga atau teman seprofesi, mari kita hentikan sejenak, mari kita tonton video ini sampai habis. Bukan karena kami ingin Bapak Ibu takut, tapi karena kami ingin Bapak Ibu cerdas. Cerdas secara emosi, cerdas secara informasi, dan cerdas dalam mengambil sikap. Kami janji di video ini kita akan bongkar semuanya pelan-pelan, jelas dan seterang-terangnya. Fakta bukan fiksi, realita bukan rekayasa. Karena Bapak Ibu pensiunan adalah pahlawan bagi keluarga, dan pahlawan pantas mendapatkan kebenaran, bukan sekadar gosip. Bagian 1. Ketika harapan berbenturan dengan realita, mari kita tarik napas dalam-dalam. Bapak Ibu, bayangkan sejenak suasana pagi hari di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Semarang. Seorang kakek berusia 67 tahun, mantan guru SD yang mengabdi selama 35 tahun, sedang duduk di teras rumahnya sambil memegang secangkir teh hangat. Ponsel tuanya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp pensiunan masuk. Dia membaca, matanya menyipit, lalu melebar, lalu tangannya sedikit gemetar. Rapel cair bayar sekaligus 3 bulan, gumamnya setengah tidak percaya. Dalam hitungan detik, bayangan mulai bermunculan di kepalanya. Ia membayangkan bisa membelikan sepeda baru untuk cucu kesayangannya yang naik kelas 6 SD. Ia membayangkan bisa mengantar istrinya yang sudah lama mengeluh sakit pinggang ke dokter spesialis, bukan sekadar ke puskesmas. Bahkan, ia membayangkan sisa uangnya bisa ditabung untuk berjaga-jaga jika nanti sakit. Hatinya berbunga-bunga, senyumnya mengembang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada angin segar yang masuk ke dalam hidupnya yang terasa monoton. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, apakah cerita ini terasa asing atau justru terasa sangat dekat? Mungkin itu adalah cerita Bapak Ibu sendiri, atau cerita tetangga sebelah, atau cerita sahabat lama yang jarang Bapak Ibu temui. Inilah kekuatan dari sebuah informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia mampu menciptakan surga di dalam pikiran seseorang dalam waktu kurang dari 5 menit. Ia mampu mengubah raut wajah cemberut menjadi sumringah. Ia mampu mengubah sikap pesimis menjadi optimis. Tapi Bapak Ibu, bukankah ini yang paling berbahaya?
Bukankah harapan palsu itu seperti membangun istana di atas pasir, indah dipandang tapi roboh saat diterpa ombak kecil sekalipun? Lalu muncul pertanyaan besar yang harus Bapak Ibu renungkan. Kenapa kita begitu mudahnya percaya pada kabar baik yang belum tentu kebenarannya, namun seringkali begitu sulit percaya pada kabar baik yang benar-benar resmi? Pernahkah Bapak Ibu merasa lebih percaya pada akun media sosial anonim daripada pengumuman resmi PT Taspen? Mengapa demikian? Apakah karena gaya bahasanya yang lebih membumi? Atau karena kita sudah terlalu lelah dengan birokrasi? Renungkan sejenak Bapak Ibu. Renungkan. Bapak Ibu, kabar tentang rapel ini bukanlah kabar pertama. Dan sayangnya kemungkinan besar juga bukan kabar terakhir. Setiap ada momen tertentu, menjelang hari raya, menjelang tahun baru, atau menjelang pencairan gaji bulanan, akan selalu ada saja oknum yang sengaja memproduksi dan menyebarkan informasi bohong seperti ini. Motifnya apa? Beragam. Ada yang sekadar ingin meningkatkan jumlah viewers atau engagement akun medianya. Ada yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan. Ada juga yang jujur saja ingin memanfaatkan kepanikan dan harapan Bapak Ibu untuk keuntungan pribadi. Misalnya dengan menawarkan jasa pengurusan rapel dengan imbalan sejumlah uang, astagfirullah, sangat tidak tahu diri, bukan? Memanfaatkan para pensiunan yang notabene adalah orang-orang yang sudah pernah mengabdi untuk negara. Tapi Bapak Ibu jangan marah dulu, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kita butuhkan saat ini adalah kejernihan hati dan ketajaman akal. Mari kita hadapi kabar hoax ini dengan kepala dingin dan hati yang penuh kehati-hatian. Karena Bapak Ibu, disinilah peran kami. Kami akan menjadi teman Bapak Ibu yang setia menemani, mengupas satu persatu kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Bagian 2, mengupas tuntas isu rapel antara fakta dan fiksi baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan. Kita akan bedah isu ini seperti seorang detektif yang sedang memeriksa barang bukti. Kita akan pisahkan mana yang fakta, mana yang fiksi, mana yang bukti otentik, dan mana yang sekadar asumsi liar. Pertama, fakta tentang pencairan gaji pokok 7 Mei 2026. Nah, ini benar, ini fakta yang tidak bisa dibantah. PT Taspen secara resmi telah mengumumkan dan melaksanakan pencairan gaji pensiunan pada tanggal 7 Mei 2026. Bapak Ibu, tentu ini adalah kabar baik. Artinya aliran kas untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu tetap berjalan normal. Dana sudah masuk ke rekening Bapak Ibu melalui Mitra Bank atau PT Pos Indonesia sesuai dengan mekanisme yang selama ini berjalan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan adanya pencairan gaji pokok ini otomatis menjadi jalan bagi pencairan rapel? Jawabannya, tidak, sama sekali tidak. Dua hal ini adalah dua mekanisme yang berbeda. Gaji pokok adalah hak bulanan yang rutin, sementara rapel adalah hak yang muncul hanya jika ada kebijakan baru yang bersifat surut retroaktif. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa karena gaji pokok cair, maka rapel akan menyusul. Itu logika yang keliru Bapak Ibu. Itu seperti mengatakan, karena hari ini matahari terbit, maka pasti akan turun salju. Tidak ada hubungan kausalitas. Kedua, apa sih sebenarnya rapel itu? Penjelasan sederhana untuk Bapak Ibu. Kami tahu mungkin masih ada Bapak Ibu yang bingung apa bedanya gaji biasa dengan rapel. Mari kami jelaskan dengan cerita yang sangat sederhana. Bayangkan Bapak Ibu memiliki seorang tetangga yang setiap bulan memberi Bapak Ibu uang 1.000 untuk membantu membayar iuran keamanan lingkungan. Itu rutin setiap tanggal 5. Nah, tiba-tiba di bulan Juli, tetangga itu berkata, Pak Bu, mulai bulan Januari kemarin seharusnya saya memberi Bapak Ibu 1.500 bukan 1.000. Tapi karena saya lupa, baru sekarang saya ingat. Jadi untuk bulan Januari sampai Juni, saya akan membayarkan kekurangannya. Nah, kekurangan yang dibayarkan sekaligus di bulan Juli itulah yang disebut rapel. Jadi Bapak Ibu paham, rapel terjadi karena ada pengumuman kenaikan besaran. Kenaikan itu berlaku untuk bulan-bulan sebelumnya, mundur retroaktif, dan ada selisih yang belum dibayarkan. Tanpa ketiga syarat itu, mustahil ada rapel. Semustahilnya air mengalir ke atas bukit. Sekarang coba Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri, apakah pemerintah sudah resmi mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan yang berlaku surut beberapa bulan ke belakang? Apakah Bapak Ibu melihat surat edaran dari PT Taspen? Apakah Bapak Ibu mendengar pengumuman dari Menteri Keuangan? Apakah ada berita di TV nasional? Jawabannya belum ada.
Sampai detik ini, belum ada satupun regulasi resmi yang mengatur kenaikan gaji pensiunan secara surut yang mengakibatkan kewajiban pembayaran rapel pada bulan Mei 2026 ini. Fakta ini harus Bapak Ibu camkan baik-baik. Ketiga, hoax itu detailnya apa? Mari kita bedah narasi hoax yang beredar. Biasanya narasinya seperti ini, info resmi dari internal Taspen. Setelah gaji cair 7 Mei, rapel 3-4 bulan akan langsung masuk. Jangan kaget kalau rekening Bapak Ibu tiba-tiba bertambah banyak. Itu adalah rapel yang sudah dinanti-nanti. Siap-siap bahagia karena Presiden sudah menandatangani PP nomor 79 tahun 2025 yang mengatur tentang rapel pensiunan. Wah, Bapak Ibu, kalau membaca kalimat-kalimat seperti ini, siapa yang tidak tersentil? Tapi mari kita bedah dengan cermat. Info resmi dari internal Taspen, tidak ada istilah info resmi dari internal, kecuali informasi itu keluar dari kanal resmi PT Taspen. PT Taspen hanya memiliki beberapa kanal resmi, website resmi taspen.id, akun media sosial dengan centang biru, verified, dan pengumuman langsung di kantor cabang. Selain itu, semua adalah tidak resmi. Presiden sudah menandatangani PP nomor 79 tahun 2025. Benar PP itu ada, tapi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan nomor dan judul. PP nomor 79 tahun 2025 berdasarkan penelusuran kami sama sekali tidak mengatur tentang kenaikan gaji pensiunan. PP itu mengatur tentang hal lain, mungkin tentang rencana kerja pemerintah atau teknis anggaran, bukan tentang rapel. Jadi ini adalah bentuk twisting fakta, memelintir fakta menggunakan nama regulasi yang benar, tapi konteksnya salah total. Pertanyaan renungan untuk Bapak Ibu, mengapa pembuat hoax selalu menggunakan detail yang terlihat resmi seperti nomor PP atau nama lembaga? Jawabannya, karena mereka tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang taat aturan. Bapak Ibu terbiasa dengan urusan administrasi, dengan surat menyurat, dengan nomor-nomor regulasi. Jadi dengan menyebutkan detail semacam itu, mereka berharap Bapak Ibu berpikir, oh ini pasti benar, ada nomor PP-nya. Itu trik psikologi yang sangat licik. Bagian 3, PT Taspen buka suara, inilah kebenaran yang harus Bapak Ibu tahu. Setelah kabar ini semakin meluas dan membuat resah, PT Taspen akhirnya angkat bicara. Dan Bapak Ibu, pernyataan mereka tegas, lugas, dan tidak bertele-tele. Tidak ada kata mungkin, tidak ada kata dalam waktu dekat. Yang ada adalah klarifikasi yang membumi dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut poin-poin penting pernyataan resmi PT Taspen. Informasi tentang pencairan rapel gaji pensiunan setelah 7 Mei 2026 adalah tidak benar, hoax. Tidak ada kebijakan baru dari pemerintah yang memerintahkan pembayaran rapel pada periode ini. PT Taspen selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada kebijakan kenaikan gaji atau rapel, maka akan diumumkan secara resmi melalui kanal-kanal komunikasi resmi PT Taspen, bukan melalui pesan berantai atau akun anonim. Masyarakat pensiunan diminta untuk tidak panik dan tidak mudah terprovokasi. Tetap tenang dan selalu cek kebenaran informasi ke sumber terpercaya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan poin nomor 4, tidak panik. Frasa ini sangat penting. Mengapa? Karena hoax bekerja dengan memanfaatkan emosi. Entah itu emosi positif, harapan, kegembiraan, atau emosi negatif, takut, cemas. Saat kita panik, saat kita terlalu excited, atau saat kita terlalu kecewa, akal sehat kita seringkali mati sementara. Kita jadi tidak kritis. Kita jadi menerima informasi mentah-mentah tanpa memverifikasi. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Mendapat kabar baik, langsung tanpa pikir panjang membagikannya ke 20 grup WhatsApp. Lalu 1 jam kemudian, ada teman yang mengoreksi bahwa kabar itu palsu. Lalu Bapak Ibu merasa malu dan harus menghapus pesan satu persatu. Itu melelahkan, bukan? Itu juga membuat resah orang lain. Jadi pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah kita mau terus menjadi korban dari siklus hoax seperti ini, ataukah kita ingin menjadi pahlawan informasi yang memutus mata rantai kebohongan? Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, kami ingin Bapak Ibu membayangkan sebuah adegan. PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiunan triliunan rupiah tidak akan pernah main-main dengan kebijakan pencairan. Setiap rupiah yang keluar harus memiliki dasar hukum yang kuat, akuntabel dan transparan. Jika suatu saat nanti ada rapel, maka akan ada proses yang jelas. Terbit peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Lalu PT Taspen melakukan penghitungan secara individual. Lalu melakukan uji coba sistem.
lalu mengumumkan jadwal pencairan, baru kemudian mencairkan. Itu prosesnya berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun. Bukan dalam hitungan hari setelah gaji pokok cair. Jadi Bapak Ibu, ketika ada info yang mengatakan rapel akan cair besok atau rapel akan cair setelah gaji pokok, itu adalah tanda bahaya. Itu adalah alarm yang berbunyi keras. Hoaks, hoaks, hoaks. Bagian 4, autentikasi andal, kunci utama agar gaji Bapak Ibu selamat. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada satu hal yang sangat teknis tapi krusial. Ini bukan soal rapel, tapi soal kelancaran pencairan gaji Bapak Ibu setiap bulannya, yaitu autentikasi andal Taspen by ASPA. Bapak Ibu, kami sering sekali mendapat pertanyaan, kenapa gaji saya telat atau kenapa bulan ini saya tidak terima gaji? Setelah kami telusuri, 80% masalahnya adalah karena Bapak Ibu lupa melakukan autentikasi atau autentikasinya gagal atau statusnya tidak berubah menjadi hijau. Autentikasi ini sebenarnya bentuk perlindungan. Teknologi ini memastikan bahwa yang menerima gaji adalah orang yang benar-benar berhak, yaitu Bapak Ibu yang masih hidup dan sehat. Ini mencegah terjadinya pencurian identitas atau klaim fiktif. Bayangkan Bapak Ibu, jika tidak ada sistem autentikasi, bisa saja ada orang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai Bapak Ibu dan mengambil uang pensiunan Bapak Ibu. Nah, autentikasi ini adalah benteng terakhirnya. Maka kami mohon dengan sangat Bapak Ibu, pastikan aplikasi Taspen di ponsel Bapak Ibu sudah versi terbaru. Jangan pakai yang lama, selalu update. Lakukan autentikasi secara rutin, minimal sebulan sekali atau sesuai jadwal yang ditentukan. Jangan menunggu sampai gaji telat baru panik. Pastikan data biometrik wajah Bapak Ibu terbaca dengan baik. Lakukan di tempat yang terang, tidak gelap, dan tidak di depan kipas angin atau sesuatu yang bergerak. Jika status autentikasi berwarna merah, segera ulangi, jangan diam saja. Jika terus gagal, segera hubungi call center PT Taspen atau datangi kantor cabang terdekat. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau password aplikasi Taspen kepada siapapun, termasuk yang mengaku petugas Taspen. Tidak ada petugas Taspen yang meminta data sensitif seperti itu. Itu adalah modus penipuan. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengecek status autentikasi hari ini? Jika belum, beranikah Bapak Ibu janji pada diri sendiri untuk mengeceknya setelah video ini selesai? Jangan ditunda Bapak Ibu, karena hak Bapak Ibu adalah amanah yang harus dijaga. Kami tahu Bapak Ibu mungkin ada yang tidak begitu paham teknologi, ada yang matanya sudah mulai kabur, ada yang tangannya sudah agak kaku untuk mengoperasikan ponsel. Itu wajar, tapi jangan jadikan itu alasan. Minta bantuan anak, cucu, atau tetangga yang Bapak Ibu percaya. Biarkan mereka membantu Bapak Ibu melakukan autentikasi. Tidak ada salahnya. Justru itu bentuk kepedulian kita bersama. Karena Bapak Ibu, di era digital ini kita harus adaptif. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai hak kita terhambat hanya karena kita enggan belajar hal baru. Semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu adalah pahlawan di kantor. Sekarang Bapak Ibu bisa menjadi pahlawan digital di rumah. Bagian 5, mekanisme penyaluran gaji, kenali jalan yang dilalui uang. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu makin tenang dan tidak mudah percaya dengan isu-isu aneh, mari kita pahami bersama bagaimana sebenarnya alur uang pensiunan dari kas negara sampai ke rekening Bapak Ibu. Memahami alur ini akan membuat Bapak Ibu lebih kritis. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, menyusun anggaran untuk pembayaran gaji pensiunan. Anggaran tersebut dialokasikan ke PT Taspen selaku lembaga yang diberi mandat untuk membayarkan pensiun. PT Taspen menerima data dari instansi terkait, BKN, Kementerian PAN-RB, Dela-Dela-Mitala, mengenai daftar pensiunan yang berhak. PT Taspen melakukan verifikasi data melalui sistem internal yang sangat ketat, termasuk mengecek status autentikasi. Setelah lolos verifikasi, PT Taspen mengirimkan instruksi pembayaran ke mitra bayar, yaitu Bank-Bank Himbara, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan PT Pos Indonesia. Mitra bayar melakukan transfer ke rekening masing-masing pensiunan. Proses ini berjalan setiap bulan. Tidak ada proses instan atau dadakan di luar jadwal, kecuali ada hari libur nasional yang menyebabkan pergeseran jadwal. Itu pun diumumkan resmi jauh-jauh hari. Sekarang Bapak Ibu coba pikirkan jika akan ada pembayaran rapel yang jumlahnya tidak sedikit dan harus dihitung per individu karena masa kerja dan golongan berbeda, apakah mungkin prosesnya hanya memakan waktu beberapa hari setelah gaji pokok? Tidak mungkin.
Pasti ada jeda waktu yang cukup panjang, pasti ada pengumuman resmi, pasti ada tahap sosialisasi. Maka ketika ada informasi yang bilang langsung nyusul cair, itu sama saja dengan mengatakan bahwa PT Taspen bisa bekerja di luar prosedur normal. Apakah Bapak Ibu percaya PT Taspen yang sangat disiplin itu akan melakukan itu? Tentu tidak. Bapak Ibu kenali sistemnya, maka Bapak Ibu tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Pengetahuan adalah senjata terbaik melawan hoax. Bagian 6, PP nomor 79, tahun 2025, meluruskan yang terbelit. Karena isu ini sangat sering dikaitkan, mari kita bahas dengan gamblang tentang peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2025. Bapak Ibu, jangan sampai salah paham. PP ini adalah produk hukum yang baik. Tidak ada yang salah dengan PP itu. Yang salah adalah cara orang menafsirkannya dan menyebarluaskannya. Kami sudah telusuri. PP 79 Presiden 2025 secara spesifik membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2026. RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Isinya berupa prioritas pembangunan, alokasi anggaran indikatif, program-program kementerian, lembaga, dan seterusnya. Ini adalah dokumen makro, bukan dokumen teknis tentang gaji individu. Jadi di dalam PP tersebut mungkin ada satu paragraf atau satu halaman yang menyebut tentang upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM. Itu bersifat sangat umum, tidak ada angka spesifik, tidak ada mekanisme pembayaran, tidak ada jadwal, hanya sekadar komitmen. Lalu, bagaimana bisa dipelintir menjadi rapel 3 bulan akan cair? Caranya sangat sederhana. Ambil satu kalimat, upaya peningkatan kesejahteraan pensiunan, lepaskan dari konteksnya, lalu tambahkan kata-kata sensasional, lalu sebarkan. Itulah hoax. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang semakin paham betapa pentingnya membaca sesuatu secara utuh, bukan potongan-potongan? Jangan pernah percaya pada screenshot atau kutipan yang tidak lengkap. Selalu cari sumber aslinya, atau setidaknya cari konfirmasi dari sumber kedua yang terpercaya. Bayangkan Bapak Ibu, jika ada tetangga yang hanya mendengar setengah dari pembicaraan Bapak Ibu, lalu menyebarkannya ke seluruh kampung dengan tambahan bumbu-bumbu sendiri, pasti kesal, bukan? Nah, itu yang terjadi pada regulasi. Maka hargailah hukum dan regulasi dengan membaca atau setidaknya mencari penjelasan resminya.